kami din. Dale, ay nusibuli ka. Besok live-nya YouTube jadi semua bisa akses. Ini di rumah juga nonton di beliau. Tidak pakai Di sana juga nonton. Nonton juga. Di sana kan satu titik. Pak di kena wawancara. Dari mana? Sore dari Victorius. Oh ya. Bos Kupang. Program saya 5 tahun ke depan tentu tidak bisa keluar dari visi dan misi. Saya seperti teman-teman tahu bahwa khusus Melaka itu kita punya program sakti. Jadi sakti itu yang pertama itu menyediakan swasembada pangan. Strateginya seperti apa? Ya tentu kita harus menata manajemen pengairan. Kenapa harus ditata? Karena kita tidak bisa bicara pangan tanpa air. Sehingga air sangat dibutuhkan. Dan puji Tuhan kita sedang merancang itu sesuai dengan musrembang kami kemarin di Kabupaten Melaka dan semua sudah diakomodir sehingga kita tinggal eksekusi. Yang kedua memperkokoh adat istiadat. Realnya seperti apa, nyata seperti apa, simpel aja. Kita ingin supaya menjaga keseimbangan antara tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh adat di masyarakat. Dan ini mungkin model baru. Kita ingin supaya pemimpin-pemimpin adat di Kabupaten Melaka itu kita perhatikan. Seperti apa? Ya minimal kita memberikan insentif kepada mereka agar mereka memiliki atau tetap memiliki eksistensi di tengah masyarakat. Dan juga diakui keberadaannya oleh pemerintah Kabupaten Melaka. Dan yang berikut itu adalah kualitas. Jadi melaksanakan kualitas. Kualitas berupa apa? Ya kualitas sumber daya manusia, kualitas menata dan mengelola sumber daya alam. Seperti apa? Ya kalau sumber daya manusia tentu kita ukurannya atau ukurnya itu adalah bagaimana kita mengukur tingkat pendidikan di Kabupaten Melaka itu apakah sudah pada cerdas, apakah sudah pada pintar. Untuk itu, untuk mengukurnya kami akan mengeluarkan namanya Kartu Melaka Cerdas. Dan yang berikut adalah Kartu Melaka Sehat. Nah ini semua sudah diakomodir, kebetulan ada Pak Sekda saya di samping saya, Bapak dan Bapak Sore. Kemarin musrembang memang kami sudah sampaikan dan sudah diakomodir, sehingga itu pun kita siap. Dan yang berikut itu adalah tata kelola. Itu memang dalam segala aspek. Tata kelola soal birokrasi, tata kelola soal kewenangan. Katakanlah pekerjaan apa yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, pusat supaya tidak terjadi tumpang tindih. Karena kadang masyarakat harus diberitahu sebab kadang-kadang ada pekerjaan yang menjadi pusat, kewenangan pusat dan daerah dipaksakan loh. Kenapa bupati tinggal dia melihat kondisi itu? Contoh, jembatan kami sekarang lagi ambruk. Saya tidak bisa memaksakan kepala dinas PU saya untuk melakukan itu karena itu kewenangan kami. Ini juga saya mohon teman-teman media yang luar biasa selama ini bantu saya sehingga saya bisa memenangkan pertarungan politik ini. Mohon supaya juga disosialisasikan dan diluruskan. Harus jalan yang menjadi kewenangan kami, silakanlah disorak-sorak untuk kami perbaiki. Tapi kalau bukan kewenangan kami, ya tolong juga difahami karena itu bukan kewenangan, soal kewenangan dan tergantung anggaran. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, yang berikut itu adalah struktur dan infrastruktur. Apa yang kami lakukan, 100 hari kerja kami, itu yang pertama kami lakukan adalah Melaka, teman-teman semua sudah lihat wajah Melaka seperti apa, sehingga saya mempunyai program dan sudah menyampaikan kepada Pak Sekda dengan Pak Kadis PU agar segera merancang untuk membuat alun-alun Taman Kota, membuat trotoar, pasang topan lampu merah, pasang lampu jalan, sehingga ada wajah kota Kabupaten Melaka kelihatan di situ. Ya, penerangan jalan. Nah, kemudian karena waktu itu saya dalam debat dan dalam sosialisasi saya maupun kampanye saya harus punya komitmen untuk membangun kabupaten, Puspam maksud saya, pusat pemerintah kabupaten, maka tahun pertama kami sudah sepakat untuk membuka akses jalan masuk ke kawasan
wilayah tempat untuk kami membangun pusat pemerintahan kabupaten, nanti lengkap dengan semua dinas-dinas, instansi-instansi terkait di sana. Lalu mungkin semua pada menunggu apa yang akan saya lakukan dalam 100 hari kerja saya. Di samping menata kota, di samping memasang lampu, di samping trotoar, di samping memasang stopan lampu merah, satu hal yang kami lakukan adalah kami ingin mengaudit soal kinerja dan soal penggunaan anggaran. Ini bukan berarti untuk mencari-cari kelemahan sama, tidak. Ini maksud kami supaya kemarin WTP kami harus pertahankan, dan bila perlu targetnya, bila perlu namanya mimpi, bisa juga kita tingkatkan ke MSCP. Gitu. Itu soal kewenangan pengelolaan keuangan, sehingga kami ingin belajar bersih dari Melaka ini, dan kita ingin membangun Melaka dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas, karena kami pun punya konsep, kalau di kabupaten lain ada kota kasih, ada kota-kota lain, di Melaka kami ingin membangun kota berbudaya. Saya kira itu yang saya bisa memberikan. Bupati, ini audit 100 hari, Pak. Iya. Katakanlah itu ditemukan ada yang menyimpang, Pak Bupati ampunnya segini ke proses itu, Pak Bupati. Jadi begini, Bapak wartawan, Gatra, Bapak Anton. Sebenarnya audit itu kan seperti tadi saya katakan, tidak harus membalas dendam. Audit itu juga bisa mencegah orang untuk melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan yang berlaku. Tapi pertanyaannya menarik, bagaimana kalau ditemukan? Kalau kita temukan, istilah saya, kalau kita masih bina, ya kita bina. Tapi kalau nggak bisa bina, ya kita binasakan dengan aturan. Binasakan ya? Dengan aturan. Bukan binasakan dalam sembarangan, tidak. Binasakan tanda petik dengan aturan. Artinya bahwa kita menghimbau beliau, ada pendekatan, ada pembinaan untuk mengembalikan, tapi kemudian tetap gotot melawan, ya kita rekomendasikan tindak lanjut ke APH, aparat penegak hukum. Jadi hanya ada dua cara, pencegahan atau represif untuk memberikan efek jerah kepada teman-teman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan itu. Satu lagi Pak Bupati, itu daerah Melaka itu kan kawasan bencana alam tiap tahun, Pak. Ya. Bagaimana Pak Bupati semacam koordinasi sama pemerintah pusat, Kementerian PU untuk bisa meminimalisir untuk kasus banjir yang itu? Ya, jadi strategi mencegah banjir atau menanggulangi banjir itu minimal ada dua metode atau dua cara. Yang pertama dari aspek kemanusiaan. Ketika terjadi bencana, maka kemanusiaannya harus diutamakan. Bentuknya apa? Ya bantuan sembako seperti yang selama ini teman-teman lakukan dan bantu kami. Kesehatan harus dicek kesehatan mereka, harus dievakuasi supaya mereka bisa terhindar dari banjir. Nah, dan berikut pelan-pelan juga dalam jangka panjang ya bisa ada normalisasi kali. Atau yang berikut itu adalah rumah-rumah penduduk yang sudah ambruk, sudah hilang harus dibangun kembali. Dan itu ya relokasi. Dan itu kita harus koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tidak bisa lepas, karena ini kan Melaka juga NKRI kan. Ya. Pak Bupati, satu lagi isu yang badai Soroja baru-baru ini kan cukup orang rumah penduduk, Pak. Ya. Informasi kami ketik di lapangan itu, tim verifikasi itu semacam pilih kasih, ada yang rumahnya rusak, tapi ya bilang di kategori rumah rusak ringan, atau ada yang sama sekali tidak. Katakanlah jangan diakomodir hanya 50%, terus sisa 50% rusak itu. APBD kan tidak memungkinkan, kan ini kan BNPB punya tugas, Pak. Bagaimana Pak sih? Jadi kan begini Pak wartawan, ini kan data versi Bapak, memandangnya seperti ini. Saya dengan wakil saya ini kan kami belum dilantik. Ya, kami hanya bersyukur kepada Tuhan, leluhur, alam semesta dan rakyat karena kami belum dilantik tapi kami mau berbuat untuk manusia di masyarakat Melaka. Karena kalau tunggu dilantik, saya sering katakan, untuk bantuan kemanusiaan kita tidak bisa diskusi, harus eksekusi. Gitu. Dan langkah itu, walaupun kami belum dilantik, tapi Pak Sekda dan pejabat dan jajarannya, mereka sudah mengusulkan ke pusat untuk membangun kembali rumah-rumah yang sudah hilang itu. Jadi data itu saya tidak bisa berasumsi. Data itu saya harus turun untuk lihat kembali, cek and recheck, supaya kemudian tidak keliru kita memberikan bantuan itu kepada masyarakat. Gitu.
Bapak Bupati, lembaga audit mana yang akan dipakai untuk Sorry, rahasia. Kita mau kejar, maaf, mau kejar maling tanda petik nggak bisa kita umumkan di seluruh dunia. Ini strategi saya, Pak. Ya, saya minta maaf. Itu saya harus cut. Itu minta maaf untuk media. Ada waktunya untuk saya komentar. Ya. Bapak, tadi kami wawancara Pak Sekda, katanya Iya. ya ada 2 PR besar yang menanti Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yaitu selain bencana,